Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Ibu Rahma dan Ibu Elvin? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek coaching. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Pada sesi kali ini saya Muhammad, Ibu Rahma sebagai coach dan Ibu Elvin sebagai coach. Nah, sebelum kegiatan dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rahma berkenaan dengan kompetensi seorang coaching. Ya. Yang pertama itu yang akan diamati dalam kegiatan coaching, yakni adalah tentang alur titanya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga akan nampak pada kegiatan yang akan dilakukan sebentar ya Bu. Kemudian yang berikut kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching, yakni saya ingin bertanya kepada Ibu Rahma, kompetensi apa yang Ibu bisa kembangkan dalam kegiatan ini? Nah, untuk kegiatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi ada 3. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga itu adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada 3 kompetensi ya yang harus dikembangkan ya Bu? Iya. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana spesifik yang ingin diobservasi? Nah, Atau apa yang bisa dikembangkan? kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya observasi pada kesempatan kali ini yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingganya coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Ya, jadi yang Ibu kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot ya. Oke, yang berikut, baiklah saya juga sudah mencatat apa yang menjadi tujuan dari ketercapaiannya, dan ini dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ini. Yang berikut saya ingin bertanya kepada Ibu Rahma, kompetensi indikator ketercapaiannya apa Bu? Ya, adapun indikator ketercapaian yang saya inginkan pada saat pelaksanaan coaching ini yaitu si coach ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya serta bisa menghadirkan ide-ide baru sehingganya bisa diterapkan dalam permasalahan ini. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, baiklah. Saya juga sudah mencatatnya. Berarti Ibu Rahma menginginkan agar Ibu Elvin bisa mendapatkan solusi atau bisa memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rahma dan Ibu Elvin untuk melakukan praktek coaching. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Elvin? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja hari ini. Alhamdulillah. Nah, saya mendengar bahwa Ibu Elvin ini ada punya masalah ya. Bisa Ibu Elvin ceritakan ke saya permasalahannya, Bu? Ya, baiklah Bu ya. Jadi pada diskusi kita kali ini, jadi saya akan membicarakan masalah yang saya hadapi, yaitu masalah dari siswa ya. Jadi kemarin itu ada supervisi ya yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, pada saat supervisi ini
itu saya mendapatkan beberapa catatan dari kepala sekolah. Nah, catatan yang paling membuat saya kurang apa ya, itu di mana siswa itu pada saat melakukan diskusi mereka itu kurang aktif. Jangankan pada saat diskusi, pada hari-hari sebelumnya juga siswa saya ini kalau mereka berdiskusi itu mereka kurang aktif. Jadi itu masalah yang saya hadapi, Bu. Oke, jadi permasalahan Ibu ini siswa kurang aktif ya pada pelaksanaan diskusi maupun pada pembelajaran biasanya ya, Bu. Iya, Nah, ya. dari pembicaraan kali ini, apa yang Ibu harapkan? Jadi saya ingin mencari solusi ya, solusi yang terbaik bagaimana siswa saya ini dia jadi aktif, nyaman dalam berdiskusi. Oke, jadi Ibu menginginkan siswa itu menjadi aktif dan nyaman dalam berdiskusi ya, Bu? Iya, ya. Iya. Nah, bisa Ibu ceritakan situasinya yang dihadapinya itu, Bu? Ya, baik Bu ya. Jadi seperti halnya kemarin ya, pada saat pembelajaran itu kan dilaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Nah, pada kegiatan diskusi kelompok ini, itu anak-anak itu dia kurang aktif ya. Apalagi pada saat adanya tanya jawab. Nah, di sini banyak siswa yang tidak mau mengemukakan pendapatnya. Bahkan mereka juga tidak mau bertanya. Mereka itu lebih banyak diam. Terkesan seperti takut. Tetapi kalau saya pikir, mungkin karena adanya supervisi, tetapi pada kesempatan lain, bukan pada saat supervisi, mereka pun seperti itu. Kayak takut untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide-ide. Jadi diskusinya itu kayaknya tidak berjalan seperti diskusi, hanya terlalu banyak diam. Jadi seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Jadi pada saat diskusi masalahnya. Nah, Iya. menurut Ibu, menurut pengamatan Ibu, kira-kira apa sih yang mempengaruhinya itu sehingga anak-anak kurang aktif selama pelaksanaan diskusi, Bu? Ya, jadi setelah saya pikir ya, mungkin mereka ini seperti ini itu karena pada pelaksanaan diskusi mungkin materinya itu saya kemas tidak menarik ya. Jadi sehingga siswa itu kurang antusias dalam membahas materi. Mungkin juga karena metode pembelajaran yang saya berikan itu kurang kurang menarik perhatian mereka, sehingga siswa ini pada saat melakukan diskusi mereka tidak tertarik. Jadi bahan yang mereka diskusikan itu mereka mereka tidak tertarik dengan bahan yang mereka diskusikan. Jadi itulah Itu yang yang dari mempengaruhinya hasil ya, Bu. apa yang saya amati juga. Iya ya. Jadi itu yang mempengaruhinya. Sebenarnya situasi apa sih yang Ibu inginkan pada saat diskusi itu? Ya, jadi seperti halnya tadi ya, saya menginginkan suatu diskusi yang hidup ya, yang dimana siswa-siswa itu mereka aktif dalam diskusi, tidak ada beban, tidak takut, pokoknya mereka itu nyaman dalam melakukan diskusi. Ya, jadi Ibu inginkan mereka itu nyaman ya dalam berdiskusi, mereka aktif, Iya, jadi saling kolaborasi antara satu dengan yang lainnya ya, Bu. Ya. iya betul sekali, Bu. Menurut Ibu, apa sih yang bisa membuat hal-hal yang Ibu inginkan itu bisa terwujud? Ya, jadi setelah saya pikir-pikir ya, jadi dalam mewujudkan pembelajaran atau diskusi yang aktif itu, saya rasa saya itu harus mengemas ya suatu pembelajaran yang menarik. Misalnya dengan adanya pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusinya mereka itu harusnya dia menarik sehingga
bisa memunculkan ide atau gagasan dari peserta lain untuk menanggapi hasil yang apa yang dipresentasikan oleh anak-anak tadi itu. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Oke. Nah, apa kira-kira komitmen Ibu dalam menerapkan rencana ini supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Jadi komitmennya. Jadi Iya. mungkin di sini saya akan membuat suatu rencana pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan membuat saya akan mengajarkan berbagai macam bentuk presentasi yang bisa menarik minat mereka. Misalnya ada hal-hal baru ya, misalnya bentuk presentasi dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk mind mapping ya, sehingga mereka mereka melihat dari hasil presentasi mereka ini sehingga mereka menjadi aktif dalam diskusinya. Oke. Kira-kira apa yang Ibu harus siapkan ya supaya nantinya pada diskusi-diskusi berikutnya itu proses diskusinya itu berjalan dengan baik, Bu? Ya. Jadi yang harus saya siapkan yang pertama itu karena ini saya akan mengemas suatu pembelajaran yang menarik yang mungkin ini juga masih tahap akan saya terapkan, mungkin yang akan saya lakukan itu adalah memberikan contoh yang bagaimana cara misalnya membuat mind mapping. Jadi saya akan memberikan contohnya dulu seperti ini. Kemudian itu ya mind mapping ataupun membuatnya sebuah presentasi dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian juga saya akan menyiapkan alat yang akan mereka gunakan dalam berdiskusi. Misalnya saya akan menggunakan LCD ya, LCD sehingga mereka lebih itu intinya itu mereka akan tertarik dengan diskusinya ini. Luar biasa ya rencananya, Bu. Nah, pastinya setelah Ibu menerapkan itu, setelah Ibu buat itu pasti ada kriteria keberhasilannya kan? Menurut Ibu, apa kriteria keberhasilan dari yang Ibu lakukan itu? Ya, jadi kriteria apabila hal ini akan tercapai ya. Jadi di sini saya akan jadi siswa di sini menjadi aktif dalam diskusi. Jadi itu kriterianya. Jadi dengan menerapkan apa yang saya buat ini, ya, jadi siswa itu jadi aktif dalam diskusi. Iya. Jadi kriterianya itu adalah siswanya itu bisa aktif dalam kegiatan berdiskusi ya, Bu. Iya, Nah, setelah apa hal-hal yang Ibu rencanakan tadi, apa kira-kira komitmen yang akan komitmen terhadap rencana ini, Bu? Ya, jadi komitmen dari rencana ini, jadi seperti tadi yang saya sebutkan, ya, saya akan membuat pembelajaran yang menarik sehingga apa yang saya rencanakan, yang saya harapkan yaitu diskusi yang aktif itu akan terwujud. Jadi itu komitmennya. Jadi saya akan mengemas suatu pembelajaran yang bisa menarik minat dari anak-anak saya. Oke, Bu. Luar biasa ya. Nah, otomatis Ibu pada saat menjalankan komitmen ini ada beberapa pihak yang membantu Ibu. Nah, menurut Ibu, pihak-pihak manakah yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan komitmen ini? Ya, jadi yang pertama itu jelas ada kepala sekolah ya. Kepala sekolah sebagai pimpinan dalam sekolah, saya harus menyampaikan apa yang menjadi ide-ide saya. Nah, kemudian di sini juga ada sesama guru, ya, terutama guru yang mungkin lebih menguasai IT yang bisa membantu saya memberikan bimbingan atau contoh kepada siswa yang
menggunakan aplikasi-aplikasi kayak PowerPoint atau Mind Mapping itu sehingga apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan sesuai apa yang saya rencanakan. Oke, jadi seluruh warga sekolah ya Iya, membantu dalam intinya kegiatan ini. Nah, iya. kira-kira Bu, setelah Ibu sudah menentukan apa yang dilakukan, siapa-siapa yang membantu, nah kapan kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan? Ya, insya Allah ke depannya ya Bu. Karena eh, insya Allah setelah adanya diskusi kita kali ini, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru-guru, dan insya Allah secepatnya saya akan menerapkan metode yang telah saya rencanakan ini. Ya, insya Allah ya Bu. Nah, Hmm. Ibu, dari hasil diskusi ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, jadi dari diskusi kita kali ini, yang jelas saya mendapatkan solusi ya. Jadi saya sudah tahu ternyata apa masalah yang dihadapi oleh siswa saya, kemudian juga dari saya kenapa sampai diskusinya seperti itu. Jadi dari pertemuan kita ya, diskusi kita kali ini jelas saya mendapatkan solusi yang seharusnya saya eh, akan saya apa ya, solusi tentang masalah yang saya hadapi. Oke, Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu alami selama ini. Insya Allah hal-hal yang Ibu katakan tadi bisa Ibu katakan tadi, Ibu rencanakan tadi itu bisa Ibu terapkan dalam Iya, pembelajaran nantinya. Ya. insya Semoga Allah. semuanya berjalan lancar, tetap semangat sehingga kita bisa menghadirkan siswa-siswa yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Amin. Saya akhiri coaching kali ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, kembalikan kepada Ibu Heri. terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahma dan Ibu Elvi yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rahma, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching yang tadi. Secara garis besar, sudah nampak semua. Itu dimulai dari tujuan coaching sudah nampak, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah nampak dalam hal tadi Bu Elvi sudah memberikan permasalahan, kemudian rencana aksinya juga sudah bagus, dan ada juga tanggung jawab, itu juga semuanya sudah nampak sesuai dengan alur cerita yang ada. Kemudian yang berikut, tadi Ibu Rahma juga mengatakan ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, hal ini juga sudah nampak jelas. Ya, Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, di mana Ibu telah menanyakan atau memberikan solusi ya. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga tadi Ibu juga sudah menanyakan kepada Ibu Elvin bagaimana menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Kemudian ada juga di situ ada Bu Rahma juga sudah memunculkan potensi dari Ibu Elvin dalam hal menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pertanyaan tadi? Maksud saya, yang nampak dari pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada Ibu Alvin, serta apa juga yang bisa Ibu harapkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya. Gimana Ibu Rahma? Potensi apa? Dari kompetensi memunculkan pertanyaan yang berbobot ini, sehingganya saya mencari ada indikator ketercapaiannya, yaitu
di mana Ibu Elvin ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan alhamdulillah, tadi setelah pelaksanaan coaching, Ibu Elvin itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya, serta Ibu Elvin juga itu sudah mendapatkan ide-ide baru apa yang akan diterapkannya dalam proses pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran itu, pada saat berdiskusi, siswa itu menjadi aktif dalam diskusi, menjadi nyaman, dan sebagainya. Mereka bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang menjadi indikator keberhasilan saya pada saat pelaksanaan coaching kali ini. Oh ya. Nah, sekarang Ibu Rahma sudah melakukan coaching dan Ibu sudah tahu bagaimana menjadi coach ya. Berarti Ibu sudah mencoba mengembangkan potensi sebagai coach dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coach yang akan datang, misalnya kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman Ibu pada coaching hari ini? Mungkin pada kesempatan berikutnya Ya. itu saya Maksud lebih saya pengalaman Ibu ya, apa yang saya Nah, pada kesempatan berikutnya, insya Allah saya itu akan mengembangkan kompetensi yang lain lagi, yaitu mungkin ke arah kehadiran penuh ya, karena biasanya saya mungkin agak masih keluar Ya. dari jalurnya, sehingganya pada coaching-coaching berikutnya saya akan hadir penuh pada saat pelaksanaan coachingnya. Ya, oh ya, terima kasih Bu. Mungkin waktunya sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Rahma dan Ibu Elvin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.